Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitabah walam yaj'alahu iwaja la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwaniddin, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jumpa lagi dalam kajian online pada malam hari ini. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Ta'ala bahwa kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan, diberi keislaman, keimanan, kenyamanan, kedamaian, ketenteraman, keselarasan, keselamatan. Semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita lanjutkan tema kita masih meniti ke dalam diri dengan topik bahwa kita ini bisa memahami Al-Quran dan kita juga mementingkan invest spiritual. Kalau orang Jawa mengatakan serba suki mawa biyo. Dalam kita memahami Al-Quran, ya, kan Allah itu konsepnya adalah realita, sebuah realitas, dan selain Allah itu adalah halusinasi. Semua yang kelihatan nyata dan tidak nyata, bukti bahwa Allah itu ada dan nyata. Dan Allah menciptakan suatu energi untuk memberikan semesta ini bisa bergerak, ya, bisa bertasbih. Oleh karena itu, memahami dan menjalankan juga mensiar Al-Quran. Maksud saya mensiarkan Al-Quran itu tujuannya bukan mendapatkan imbalan. Jadi kalau di dalam surah 26 ayat 109 itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Nuh ini berkata, dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu, atas seruan-seruan itu, atas dakwah-dakwah itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Rabb semesta alam, dari Tuhan pemelihara semesta alam. Ya, ini Nuh. Kemudian kalau kita membaca ayat 127 itu Hud juga mengatakan begitu. Kemudian ayat 145 Soleh juga mengatakan begitu. Kemudian ayat 164 Lut juga mengatakan begitu. Ayat 180 Syuaib juga mengatakan begitu, bahwa dalam berdakwah menyampaikan wahyu Allah, kalau sekarang ya kita mensiarkan Al-Quran, itu sekali-kali tidak minta upah, ya, dengan ajakan kepada Al-Quran. Dan upahku, ya, in ajriya illa ala rabbil alamin, bahwa upahku itu tidak lain hanyalah dari Rabb semesta alam. Oleh karena itu, dalam kita memahami ayat Al-Quran, ya, itu bukan untuk mendapatkan puji-pujian, bukan untuk membangga-banggakan diri, bukan untuk menyalahkan orang lain, bukan untuk merasa paling benar, bukan untuk merasa paling paham, bukan untuk merasa paling suci, bukan untuk menjadi orang yang tenar, ya, bukan untuk menjadi orang yang dikultuskan, juga bukan untuk menjadi orang yang ditokohkan. Nah, kan hidup ini hanya mencari keridhaan Allah, bukan untuk mencari pengikut, bukan untuk mencari massa,
tapi hanya menyampaikan supaya umat itu sadar bahwa petunjuknya itu adalah Al-Quran. Dan memahami dan menjalankan Al-Quran yang pertama dan utama adalah untuk menjadi orang beriman sesuai petunjuk dan aturan Allah Ta'ala. Dan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam sesuai petunjuk dan aturan-aturan Allah di dalam Al-Quran itu. Nah, semua itu dilaksanakan dengan tetap istiqomah sesuai petunjuk dan aturan-aturan Allah dalam Al-Quran juga. Jadi tidak ada satupun yang kebetulan dalam kejadian di semesta ini, termasuk kita dipertemukan dan lain sebagainya. Maka kita harus belajar ke dalam diri agar menemukan diri sejati, sehingga kita akan mengenal Allah. Maka kalau seorang penyampai, seorang pendakwah itu harus meniru apa yang ada dalam Al-Quran, bahwa aku tidak sekali-kali minta upahku dalam ajakan itu, dalam seruan itu, upahku hanyalah dari Rabb semesta alam. Nah, itu nanti akan mendapatkan mana sebetulnya kita dalam mendapatkan wali yang mursyida, mendapatkan pembina yang cerdas. Apakah wali yang mursyida ini mementingkan hal-hal dunia, atau wali yang mursyida ini sesuai dengan surah 26 ayat 109, ayat 127, ayat 145, ayat 164 dan ayat 180. Walaupun bagi kita yang mencari segala sesuatu itu tak ada yang free, tak ada yang gratis di semesta ini. Semua butuh pengorbanan. Sebuah kalimat pepatah Jawa mengatakan tadi saya sebut jerbasuki mawa beo. Beo yang dimaksud dalam bahasa Jawa itu bahasa Indonesia biaya. Bukan sebatas uang atau material saja atau finansial saja, namun lebih luas lagi bisa bermakna pengorbanan yang lain. Pengorbanan ini bisa meliputi finansial, material, harta, barang dan sebangsanya, sedangkan yang non materi bisa berupa jasa, waktu, tenaga dan sebangsanya. Lebih jauh lagi kalau kita memahami hakikat, jangan menginginkan sesuatu yang free atau gratisan saja. Begitulah kira-kira kalau kita mau berpikir secara adil di semesta ini. Jadi kalau seandainya kita ini apa-apa maunya murah, bahkan gratis, tapi ketika kita berdoa kepada Tuhan, kepada Allah meminta yang banyak, ini kan tidak balance, tidak seimbang namanya. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu yang besar, namun dengan umpan yang kecil, itu kan ibaratnya memancing ikan hiu dengan umpan cacing. Nah, hal ini pun berlaku bagi kita yang mau menuntut ilmu, yang mau mencari pencerahan dari Allah, entah itu mulai kelas yang rendah sampai kelas yang tinggi, termasuk dalam hal kita mencari sesuatu yang berhubungan dengan skill. Jadi dalam kita menuntut ilmu, yang ilmu umum, ilmu agama dan lain sebagainya, itu memang pelajarannya ada yang hanya untuk bekal skill, tapi juga ada yang istilahnya adalah ilmu kehidupan. Semua itu membutuhkan pengorbanan dan biaya. Nah, kadang fenomena antik itu terjadi di negeri kita ini tak sedikit orang berlomba-lomba bayarnya itu mahal, sekolahan yang di luar negeri, akademik, hingga bergelar paling tinggi, tapi enggan bahkan pelit, keluar biaya, keluar uang untuk belajar
ilmu kehidupan, untuk belajar ilmu hidup. Nah, sebuah paradigma yang terbalik kan, menganggap ilmu akademik lebih berguna dibanding ilmu hidup. Sehingga tak sedikit orang bertanya ketika mau belajar ilmu hidup. Apakah membayar? Ya. Apakah gratis, kan begitu. Padahal yang seorang penyampai pendakwah itu jelas punya rambu-rambu bahwa aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas seruan dan ajakan itu, upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Nah, kalau sebagai pencari itu kan mengeluarkan yang namanya invest, leher ke atas, ya. Ini kan untuk dirinya sendiri. Nah, ini dengan kesadaran, dengan kearifan, ya, dengan keadilan semesta, kita ini harus sadar. Sehingga jangan sampai kita ini aneh ya untuk belajar ilmu hidup. Ya. Kalau orang Jawa mengatakan kawruh, ya, ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kehidupan, ya, sehingga kita untuk meningkatkan spiritual itu juga harus seimbang, bergaris lurus dengan yang kita dapatkan daripada yang kita perjuangkan. Nah, kalau kita memberi, ini adalah bagian dari pengorbanan atau biaya untuk meraih sesuatu. Maka memberilah dengan apa adanya tanpa diniatkan untuk mendapat sesuatu. Kita harus sadar bahwa memberi adalah giving to universe. Sebuah persembahan untuk semesta. Kalau kita memberikan dengan tulus dan ikhlas murni, maka semesta akan memberikan balasan dengan pasti. Karena semesta itu punya perhitungan yang sangat detail dan presisi. Inilah hukum alam sunatullah. Jadi kalau kita pelit dengan diri kita sendiri, ya, itu artinya kita juga pelit kepada alam semesta, dan semesta ini oleh Allah sangat adil. Maka jangan berpangku tangan kalau mau hidup mulia. Jangan berhenti berjuang untuk meraih sesuatu. Makin banyak pengorbanan, perjuangan, biaya yang kita keluarkan, maka makin besar nikmat yang akan kita terima. Sesuatu yang kita dapatkan dengan perjuangan, dengan jihad, dengan pengorbanan, biaya akan membuahkan hasil yang positif. Jangan menjadi orang yang selalu menunggu sesuatu yang tanpa biaya atau gratisan. Nah, Iwaidin yang berbahagia, oleh karena itu, untuk meningkatkan kecerdasan spiritual kita, Allah sudah memberikan kolbu dalam diri kita masing-masing, supaya kolbu ini bisa memahami, ya, sebagaimana dalam surat 7 ayat 179. Kalau kolbu kita tidak untuk memahami, kita ini kan seperti binatang ternak. Sedangkan kolbu itu jiwa yang ada rasa, tempat rasa. Dalam jiwa ada sudur, ada kecerdasan, ada kesadaran. Dalam sudur ada kolbu, ini tadi. Kolbu adalah sebuah detektor. Dalam kolbu ada fuad, yang istilahnya juga ada nurani. Dalam kolbu itu ada nurani, ada fuad. Dalam fuad ada nur, ada cahaya ilahi. Sehingga kalau kita sudah mendapatkan sesuatu yang Allah berikan, ya, dengan pencerahan, dengan mendapatkan nur dari Allah, nur ilahi, maka disitulah kita akan menjadi terang benderang dalam kehidupan ini, tidak dalam kegelapan lagi. Sehingga kita akan mendapatkan ilmu, pengetahuan, dan pengetahuan itu memang yang kita dapatkan memenuhi 3 syarat. Ya, 3 azas. Yaitu azas koherensi, yaitu pengetahuan tersebut tidak bertentangan dengan pengetahuan lainnya karena datangnya dari Allah. Dan juga ada azas korespondensi, yaitu pengetahuan tersebut sesuai dengan faktanya dan dapat dibuktikan, karena ayat kauliyah dan ayat kauniyah itu saling menjelaskan, saling melengkapi.
Dan ilmu yang kita dapatkan itu adalah ada ajas pragmatis, yaitu pengetahuan tersebut bermanfaat bagi kehidupan kita masing-masing dan bagi kehidupan semesta ini. Tidak sia-sia ilmu yang kita dapatkan. Nah, ikhwatin yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus menyadari ya, bahwa secara hakikat perwujudan dari kebenaran absolut itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala, dan kebenaran selain dari Allah pada hakikatnya adalah kebenaran relatif. Hal ini dapat kita lihat ya di dalam surah Luqman surat 31 ayat 30. Demikianlah karena sesungguhnya Allah dialah kebenaran dan sesungguhnya apa saja yang mereka sembah selain daripada Allah itulah yang batil. Dan sesungguhnya Allah dia yang maha tinggi lagi maha besar. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 147, Al-hakum mir rabbik falatakunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Maka jangan sampai kita ini menyia-nyiakan waktu yang sudah Allah berikan kepada kita dan harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Yahdillahu linurihi mayasya. Allah menunjuki cahayanya berupa alam semesta ruhani kepada siapa saja yang dikehendaki dan semua kita mendapatkan cahaya itu. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita di garis hukumnya dan melindungi kita semua dari kegelapan jiwa dan selalu mendapatkan cahaya darinya. Semua makhluk hidup baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan di setiap ruang dan waktu di semua tingkatan senantiasa hidup berbahagia. Demikian nasrun minallahi wa fathun qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.